Bank BJB mempersembahkan Ya, pemirsa, bertemu kembali pada segmen kedua kali ini dan kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana peran Bank BJB dalam konteks penyehatan perekonomian di daerah. Ya Pak, perekonomian di Jabar ini banyak pemberitaan menyatakan bahwa ada sedikit terpukul ya Pak ya, karena supply dan demand terhenti tentunya berkaitan dengan masa pandemi yang tentunya ini kan tidak hanya pemerintah Jawa Barat gitu ya. Nah, padahal Jabar ini menyumbang 28,5% Pak terhadap sektor industri. Jadi cukup besar industri manufaktur nasional dan 16,26% ekspor Indonesia itu berada di Jabar. Jadi sangat potensial lah Pak ya Jabar ini. Nah, sebetulnya Pak berkaitan dengan hal tersebut Bapak melihatnya apakah memang secara kesehatan perbankan gitu Pak ya, Jawa Barat itu seperti apa Pak dalam konteks perekonomian dan perbankan itu, dan kemudian apakah BJB juga punya solusi khusus begitu ya, dikarenakan tadi ya merupakan salah satu yang diandalkan ya Pak ya dalam pembiayaan, bagaimana Bapak melihat? Terima kasih Bu Antik. Tadi kan sebelumnya BJB itu ada produk yang namanya BJB Indah. Yeah. Itu untuk bagaimana pemerintah daerah membangun percepatan infrastruktur, ya. Kemudian juga kami bukan hanya BJB Indah, tentu kami juga memiliki produk-produk yang lainnya, terutama untuk UMKM. Karena terus terang saja saat ini UMKM itu banyak yang memerlukan dan sangat memerlukan, bukan hanya finansial, tapi dalam sisi pembinaan juga. Yeah. Karena terus terang saja, kalau kita melihat berbicara potensi Jawa Barat itu sangat-sangat besar. Kami sekali lagi tidak terlepas dengan program-program pemerintah daerah itu sendiri. Gitu. Di antaranya contoh misalkan di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada yang namanya OVOC, ya, One Village, One Company gitu dan sebagainya. Kemudian kami dari sisi BJB-nya tentu ada yang namanya program pembinaan kepada masyarakat, namanya BJB Pesat, gitu. Yaitu bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Nah, tujuannya adalah bagaimana BJB itu melalui pesatnya untuk membentuk para praktisi ekonomi atau para pedagang atau para pengusaha kecil yang mikro itu bisa menjadi naik kelas, gitu. Ataupun misalkan yang sebelumnya tidak bankable menjadi bankable gitu kan. Jadi pada dasarnya kita selain memberikan kredit juga, tetapi kita juga dengan pembinaannya gitu. Kemudian selain juga kami tentu ada sekarang udah zamannya digitalisasi, ya kita juga tidak terlepas dari bagaimana untuk menyelaraskan. Dan kondisi itu kita tadi saya sampaikan dari sisi layanan dananya itu BJB Digi, terus dari sisi kreditnya ada BJB Laku. Jadi setiap orang bisa mengajukan permohonan kredit melalui BJB Digi atau sistem digital seperti itu. Nanti dari teman-teman AO Bank BJB cabang langsung menghubungi calon debitur tersebut. Jadi supaya dipermudah. Itu mungkin Mbak. Ya, berarti ada BJB Indah, kemudian ada BJB Pesat tadi ya Pak ya. Ya. Dan ini menarik bahwa kalau bicara BJB Pesat ini adalah pembiayaan ya Pak ya, masyarakat ekonomi terpadu ya Pak. Nah itu berarti pendampingan termasuk ya Pak ya. Betul. Pendampingan dan kemudian sampai kemudian usaha tersebut berjalan kembali atau seperti jadi apa Pak? Pesat itu pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu gitu. Nah supaya tadi saya katakan bahwa kita itu selain pembiayaan juga ada pendampingan. Yeah. Nah, pendampingan bagaimana supaya mereka itu melek dengan situasi kondisi saat ini, gitu. Kita juga dengan Pesat itu sering melakukan yang namanya webinar-webinar. Itu ada setiap Jumat. Setiap Jumat kita ada webinar, kemudian dengan para pakarnya sendiri gitu, mengundang para praktisi. Apakah itu dari si peternakan, kemudian perikanan, pertanian, perdagangan,
itu semuanya untuk masyarakat. Siapapun boleh untuk mengakses itu. Tentunya ada batasannya gitu jumlahnya. Tetapi bagaimanapun juga kami BJB akan selalu ada untuk masyarakat Jawa Barat dan Banten dan umumnya masyarakat Indonesia. Nah Pak, kalau UMKM Pak, adakah prioritas khusus Pak pada jenis usaha tertentu begitu Pak dalam konteks pandemi ini yang menjadi fokus utama begitu ya untuk penyaluran kredit, mungkin ada yang menjadi prioritas Pak? Betul. Ya. Jadi sebetulnya langsung kepada sektor real, Bu. Sektor real itu ada yang namanya pertanian. Kita ada pola kemitraan, gitu kan, pola kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, kemudian BUMN, gitu kan. Contoh dalam ini pola kemitraan itu dengan RNI, itu mengenai tebu, gitu kan. Kemudian ada swasta yang lainnya mengenai perkebunan atau pertanian, perikanan, peternakan, termasuk perdagangan. Jadi semuanya itu diupayakan kita semua lini supaya bagaimana kita bisa meningkatkan roda perekonomian di daerah tersebut. Itu Bantik mungkin. Ya. Kalau untuk Jawa Barat nih Pak, dari tahun 2020 dan sekarang sudah masuk ke awal 2021 ya Pak. Artinya apakah tadi ya Pak, BJB Indah dan BJB Pesat ini, apakah ada signifikan Pak terhadap perubahan ya Pak ya? Perubahan artinya yang tadinya kredit macet juga, apakah sudah ada sedikit hasil atau memperlihatkan signifikansinya Pak? Betul. Jadi pada dasarnya kami sebetulnya kalau tidak ada kebijakan restrukturisasi dari pemerintah, kami akan kewalahan. Gitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya kebijakan restrukturisasi dari pemerintah itu sangat membantu sekali bagaimana kita untuk kredit kepada infrastruktur, kita bisa dilakukan yang namanya penyesuaian, gitu kan, atau restrak. Kemudian juga kepada UMKM yang kesulitan cash flow, ya tentunya itu juga akan sangat signifikan bagaimana kita menjaga yang namanya kredit jangan sampai macet. Itu mungkin Bu. Nah, adakah mitra-mitra lainnya Pak di level daerah gitu ya Pak ya, BJB itu yang paling terutama untuk Jawa Barat ya. Mungkin pemirsa juga perlu tahu bahwa BJB ini bermitranya secara simultan begitu dan berkesinambungan itu dengan mana aja ya Pak ya. Karena kan tentunya tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya dalam konteks ini ya. Yang pasti tadi saya katakan kita itu pasti pertama dengan pemerintah daerah. Itu satu. Karena bagaimanapun juga kita itu berada di lokasi di mana daerah itu berada, kemudian juga biasanya rata-rata kabupaten kota di provinsi Jawa Barat dan Banten itu adalah shareholder daripada Bank BJB. Stakeholder utama malah Betul. ya Pak ya. Jadi artinya program pemerintah daerah tersebut itu akan kami sandingkan dengan produk-produk Bank BJB sehingga bisa terasa oleh masyarakat apa yang menjadi concern, apalagi sedang pandemi, kita bersama-sama bahu-membahu dengan pemerintah daerah. Itu dari sisi pemerintah daerah. Nah tentunya dari sisi untuk yang BUMN, tentu kami juga berkolaborasi bersama dengan BUMN di antara tadi dikatakan untuk pola kemitraan dengan RNI, kemudian dengan pihak swasta lainnya. Itu Bu mungkin. Ya. Dan artinya Jawa Barat cukup stabil ya Pak, sekarang sudah mulai optimisme dalam konteks perekonomian ini sudah cukup relatif sebetulnya sudah mulai sehat belum, atau bagaimana Pak? Masih belum ya Pak ya? Karena masih banyak terutama kesiapan ya Bu ya. Kesiapan daripada infrastruktur bukan hanya daerah saja, tetapi kesiapan dari masyarakat itu sendiri gitu. Ya, karena terus terang saja kami dalam hal bergerak berbisnis itu tidak terlepas dari masalah ketentuan, gitu kan. Bagaimana kita harus GCG, harus comply dan sebagainya. Dan tentunya tadi peran komunikasi, bagaimana supaya tadi yang sebelumnya tidak bankable menjadi bankable. Di antaranya dengan bagaimana kita melakukan pembinaan melalui program yang namanya Pesat itu Bu. Itu mungkin Bu. Baik, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya program-program tersebut dan kita lebih eksplor lagi ya Pak ya bagaimana potensialnya program tersebut dan bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya ya Pak ya. Ya, baik pemirsa, kita akan meneruskan lagi perbincangan ini pada segmen berikutnya dan tentu saja tetap di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.
Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Bank BJB mempersembahkan sajian cita rasa perbankan yang berkualitas. Masukkan produk pilihan. Tuangkan dan aduk merata. Untuk kesempurnaan layanan finansial, campurkan dan tambahkan bumbu layanan perbankan. Untuk kelezatan bertransaksi. Sajian untuk negeri siap dinikmati. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.